Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim bersama. Tentu dengan harapan bahwa mudah-mudahan kita sama-sama senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita lanjutkan, yaitu lanjutkan bacaan hadis berikutnya. Jadi sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi harramallahu ta'ala alan nar wa asamahu minasyaitan man malaka nafsahu hina yarghabu wa hina yarhabu wa hina yastahi wa hina yaghdabu wa arba man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatah wa adakhalahul jannah man awa miskinan wa rahimat dhaif wa rahimat dha'ifah wa rafaqa bil mamluki wa anfaqa 'alal walidain, rawahul Hakim. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 golongan atau ada 4 perkara, maka barang siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada orang tersebut, ada padanya, harramahullahu ta'ala, maka Allah mengharamkan baginya alan nar, neraka. Jadi ada amalan, ada perbuatan, kalau kita lakukan ada 4, maka Allah mengharamkan kita dari neraka. Wa asamahu minasyaitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita dari syaitan, dari godaan, gangguan syaitan. Apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, man malaka nafsahu, yaitu barang siapa kata Nabi, malaka nafsahu, yang menahan nafsunya. Jadi orang yang menahan nafsunya itu adalah orang yang jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu ini umumnya memang mengajak kepada keburukan. Maka ada ayat innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, pada umumnya nafsu-nafsu kita itu mengajak pada perbuatan perbuatan jelek, perbuatan kotor, perbuatan yang tidak baik, illa ma rahima rabbi, kecuali yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada nafsu yang dirahmati. Nah, maka nafsu itu kalau dalam kitab Imam Al-Ghazali itu 7 itu ammara, lawama, mulhama, kemudian mutmainnah, ada kemudian radiyah, kemudian mardiyah, kamilah. Nah, 7 nafsu itu, nah, itu yang selalu ada pada diri manusia. Nah, maka hina yarghabu, dia mampu menahan nafsunya atau menahan dirinya, keinginan-keinginan jiwanya, yaitu ditahannya yarghabu. Jadi keinginan-keinginan yang mendesak. Jadi kita ini Pak, banyak keinginan kita, dan itu nafsu. Sudah punya fasilitas, ingin kita tambah terus,
Itu keinginan-keinginan, dorongan-dorongan hawa nafsu menginginkan kita seperti itu. Apalagi misalnya aksesoris Pak. Jadi banyak kemudian kadang-kadang nafsu itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak lagi kebutuhan, tetapi paling tidak adalah itu karena keinginan-keinginan, atau boleh jadi mengantarkan kita untuk memang gaya hidup. Termasuklah aksesoris pakaian ini Pak. Pakaian kita itu banyak betul. Tiap tahun kita beli baju, celana. Apalagi sekarang ini orang lebih banyak terpengaruh dengan misalnya jualan-jualan online. Dibuka di YouTube, nampak baju-baju ini, pesan lagi. Meskipun nanti kalau saya sampai di rumah berbeda daripada yang kita lihat di gambar itu. Jadi kadang-kadang itu keinginan-keinginan, dorongan-dorongan hawa nafsu. Jadi hina yarghabu, dia ada keinginan-keinginan mendesak, kita layani. Sehingga pakaian kita numpuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk 4 sahabat itu pakaiannya sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, pakaiannya sedikit sekali Nabi itu. Ada pakaian untuk sholat, pakaian gamis, yang ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hijau. Dan Nabi paling senang menggunakan pakaian gamis itu dari Yaman. Yaman itu mungkin agak halus kainnya. Itu dia senang pakai. Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar ini ketika dia menjadi sahabat, khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar itu kalau kita baca dalam sejarah kurang lebih 2 tahun jadi khalifah. Kalau menurut kita 2 tahun itu masih sempatlah kemudian kita mengumpul pundi-pundi itu. Jadi ini selama 2 tahun itu. Ternyata tidak. Pakaiannya Abu Bakar As-Siddiq itu menjelang kematiannya, jadi dilihat oleh Aisyah. Aisyah itu putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sampaikan kepada ayahnya, ya Rasulullah, wahai bapakku, apakah saya harus membelikan pakaian khususnya nanti untuk keperluan kain kafan? Maka pada saat itu Abu Bakar berwasiat. Apa wasiat Abu Bakar kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha? Dia katakan, jangan kau belikan saya kain kafan, nanti kamu kafani saja saya dengan baju jubah yang selalu saya pakai jadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah usang pakaian itu. Itu wasiatnya. Dan nanti kuburkan saya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia meninggal tidak ada beli kain kafan. Kain baju jubahnya itulah yang dijadikan kain kafan. Sudah usang gitu kan, sudah lama dipakai. Tapi pakaian-pakaian yang begitulah yang barokah Pak. Banyak kita gunakan ibadah, pakaian itu barokah. Pakai sholat. Maka sering saya sampaikan kepada keluarga itu, kalau ada pakaian baru, pakailah dulu sholat. Karena guru-guru kita itu menyampaikan bahwa pakaian baru yang kita pakai, yang kita beli, kita pakai untuk ibadah, sholat misalnya, pertama kali masih baru langsung kita gunakan sholat. Insya Allah kata guru-guru kita itu bahwa nanti akan diganti oleh Allah pakaian sebelum buruk. Pakaian yang kita pakai itu, jadi kita langsung kita pakai sholat, belum buruk pakaian itu, belum hancur pakaian itu, sudah digantikan oleh Allah dengan pakaian baru. Itu bagusnya. Maka bagi kita ini Pak yang banyak betul pakaian, mesti kemudian kita kumpul. Saya kalau ada keluarga datang itu, saya kumpul pakaian-pakaian itu Pak, itu saya suruh kasih keluarga untuk dibawa ke kebun. Di kebun itu Pak, orang butuh pakaian-pakaian seperti itu. Dipakai kerja, bukan untuk dipakai ke tempat-tempat pesta dan lain sebagainya, tapi dipakai untuk kerja. Karena orang kalau kerja itu tidak perlu baju-baju robek pun dipakai di kampung Pak, tidak ada masalah. Supaya ada manfaatnya.
karena semua itu kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah. Nah, itu sebabnya dalam tasawuf itu ada namanya muraqabah musyahadah, dan itu mesti ada selalu pada diri kita, muraqabah musyahadah. Bahwa muraqabah itu selalu kita merenungi diri bahwa diri saya ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya dilihat oleh Allah. Apapun perbuatan saya, apa tingkah laku saya, itu mesti dipantau seluruhnya oleh Allah. Nah, kemudian musyahadah, musyahidah melihat. Nah, maka dalam tasawuf ada istilah pandanglah bayi yang baru lahir, yang masih kecil, pandang, musyahadah dengan bayi, perhatikan bayi itu. Bayi itu lahir, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kan lahir min butuni ummahatim la ta'lamuna syai'a. Jadi kita ini lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu ayat. Allah mengeluarkan kita itu dari perut ibu kita, rahim ibu kita, tidak ada pakaian, Pak. Belum pernah kita dapat sejarah atau berita bahwa ada anak lahir itu pakai pakaian, tidak ada. Nah, yang sering kita dengar itu dia lahir masih terbungkus badannya dengan semacam kulit terbungkus. Jadi kata orang-orang yang memahami agama, kalau ada orang katanya lahir masih terbungkus dengan bungkusan semacam bungkusan kulit itu, jadi ada semacam pembungkus bayi itu, Pak. Nah, itu katanya orang itu menandakan nanti ada saja kelebihan yang sangat menonjol, Pak. Nanti apakah dia nanti jadi menteri, jadi ini, kan ada kelebihannya di tengah-tengah masyarakat kalau dia lahir itu masih dengan pembungkusnya, kan. Nah, tapi pakai baju ndak ada. Tadi yang lahir pakai baju. Nah, jadi disuruh kemudian kita memandang itu, mencermati, musyahadah dengan bayi itu, dan di situ mengandung banyak yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakaian tidak ada, ilmu pengetahuan tidak ada. Nah, maka disitulah kemudian kita perlu juga mencermati pakaian-pakaian kita. 2 lemari pakaian kita, Pak, 3 lemari, tidak pula kita pakai semua, kan? Nah, jadi yang ini, karena kalau kita bersedekah pun kan dianjurkan yang terbaik, Pak. Ini sudah kita pakai, kan, maka itu tadi kita kasihlah yang bisa digunakan, yang sesuai seperti di kebun, kan bisa itu dipakai, Pak. Orang-orang di kebun itu senang sekali kalau dipakai, kan, dikasih seperti itu. Nah, daripada kita simpan, nanti kita di akhirat akan pertanggungjawabkan pakaian-pakaian kita yang banyak itu. Nah, sahabat-sahabat Nabi tidak ada. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab itu, Pak, pernah ketika dia sudah memimpin perang, karena Umar itu kerjanya memang melakukan ekspansi peluasan Islam. Setelah dia sahabat-sahabat itu banyak dapat ghanimah, rampasan perang. Maka setelah perang, sahabat-sahabat itu banyak pakaiannya, bahasa kita necis, pakaiannya bagus. Nah, maka Umar bin Khattab itu dia katakan, kalau pakaianmu seperti itu, dan saya lihat kata Umar itu pakaian yang sifatnya sombong, saya akan pecat kamu jadi pegawai negara. Diancam. Nah, begitu kemudian dia hidupnya sederhana, sehingga Abu Bakar, Umar itu tidak pernah, meskipun dia raja, meskipun dia kepala negara, tidak pernah hidupnya mewah, kan? Hidupnya mewah. Nah, kita ini kadang-kadang hidup kita berlebihan, Pak. Karena itu tadi bukan lagi kemudian untuk kebutuhan, tetapi gaya hidup, kan. Nah, bayangkan motor di rumah kita, kadang-kadang kita hanya 2 orang, Pak. Motor kita 5. Motor kita 5, Pak. Tetangga jalan kaki. Kadang-kadang seperti itu. Jadi di sini kadang-kadang kita tidak musyahadah di situ. Kadang-kadang berlebihan. Sepatu kita, Pak, sampai 10 pasang. Kaki kita cuma 2. Hari anu pakai ini, hari anu warna ini. Dirubah-rubah terus, kan.
Jadi apa namanya, itu bahagian dari gaya hidup, bukan lagi kebutuhan. Nah, dan itu akan mengundang apa namanya, nafsu-nafsu itu semakin haus hati kita. Nah, ini dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaka nafsahu hina yarghabu. Jadi orang yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari haram, kemudian apa namanya, dipelihara dari neraka, bahkan dijaga oleh Allah dari syaitan, orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Wahina yarhabu, jadi kemudian dia menahan nafsunya, kemudian dia ketika dia merasa yarhabu itu apa, takut. Jadi takut itu juga penyakit itu, Pak. Maka mesti kita menahan nafsu takut itu. Karena takut itu biasanya takut dengan atasan, takut dengan apa namanya, pejabat, takut dengan banyak ketakutan. Itu juga ternyata dorongan-dorongan hawa nafsu. Maka ketakutan-ketakutan itu menjadikan kemudian kita bisa kemudian jauh dari Allah. Karena yang patut ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti, Pak. Tidak ada kecuali Allah. Bahkan syaitan itu, jin itu, Pak, takut betul dengan manusia. Kata ulama, kenapa kemudian itu berani syaitan itu, jin itu kepada manusia? Karena manusia itu punya ketakutan yang lebih. Takut. Ketakutan itu yang menghantui dirinya sehingga syaitan banyak mengganggu dia. Maka mesti kita menahan hawa nafsu itu, apa nafsu itu yang sifatnya mendorong kita merasa takut. Takut kalau ini, takut kalau itu. Banyak betul ketakutan kita. Takut apa namanya, jangan-jangan kita miskin, takutnya banyaknya ketakutan. Padahal hidup kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang takut itu pada hakikatnya keyakinannya sama takdir sangat apa namanya, bermasalah. Sangat bermasalah. Kenapa? Karena iman dengan qada dan qadar itu memang sudah apa namanya, ketentuannya seperti itu. Tidak bisa kemudian kita robah-robah kecuali Allah yang merubahnya. Kemudian wahina yastahi, yaitu kemudian juga menahan diri apa namanya, hawa nafsu itu dalam rangka kemudian apa, memenuhi selera. Ini yang saya katakan yastahi itu selera, keinginan. Jadi mirip-mirip yang tadi, selera gaya hidup. Jadi tidak pantas dia pakai, dipakainya. Belum pantas dia pakai mobil mewah Alphard, kalau kita lumayan mahal kan. Sampai dia berani minjam ke sana kemari, itu gaya hidup, selera. Karena lihat kawan ini kepingin juga, ya, memaksakan diri. Banyak itu, Pak. Sekarang ini apa namanya, petani sawit kemarin tuh, Pak, sampai 2.000 lebih, 3.000 1 kilo. Itu banyak ngambil. Ada keluarga cerita ngambil apa namanya, di showroom itu mahal sawit, Pak. Mahal. Tahu-tahu langsung anjlok sampai 500 perak, 300 perak. Dikembalikan mobil tuh, tidak sanggup lagi bayar, Pak. Padahal sudah adalah mobilnya kan, karena harga naik. Itu bahagian dari itu, wahina yastahi, apa namanya, mengingini apa, melayani selera hidup itu, keinginan yang bukan kebutuhan pokok, tetapi aksesoris yang ini yang diinginkan, yang bisa menghantarkan dia bisa hidup apa namanya, melayani hawa nafsunya, sehingga apa namanya, mengantarkan dia kemudian itu tadi tidak lagi dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Wahina yaghdabu, juga orang yang kemudian dijamin oleh Allah, yaitu dilepaskan dari api neraka, dijaga oleh syaitan. Wahina yarghabu, itu pada saat kemudian ada keinginannya marah, kemudian ditahannya. Karena marah itu, kata Nabi, marah itu kan yang membeludak dalam diri kita itu, Pak, yang unsur api kan.
Jadi ada unsur tanah, kemudian ada air, ada angin, ada api dalam tubuh kita. Nah, maka kemudian api itu melambangkan satu dalam tubuh kita unsur yang itu tadi termasuk marah gitu. Nah, maka kata Nabi, marah itu datangnya dari setan. Nah, maka perintah Nabi kalau marah, cepat-cepat kata Nabi, fal yatawadda, berwudu. Cuma kalau kita marah itu Pak lupa wudu tuh, kan? Lupa berwudu. Nah, kalau dalam kitab Ihya itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau marah berwudu, ya kan? Nah, kalau kemudian dalam keadaan berdiri marah, berdiri marah dia, duduk. Nah, sudah duduk kemudian masih marah, berbaring. Ya? Nah, sudah berbaring masih marah, ambil kaca Pak, kaca cermin. Lihat wajah kita bagaimana ketampanan kita ketika kita emosi itu Pak. Oh, enggak karu-karuan wajah kita itu Pak. Hilang cahaya wajah kita itu karena dipenuhi oleh setan. Nah, nanti kalau sudah sadar baru nyesal. Nah, itulah pekerjaan setan. Kalau sudah terlibat kita dalam hal yang melanggar aturan Allah, baru dia menyesal kita lewat. Itu setan. Nah, maka dikatakan Nabi seperti itu. Wa arba'u man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, barang siapa kemudian ada pada dirinya 4 hal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti atau menaungi padanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Wa adkhalahul jannata, bahkan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, dia akan memasukkan ke dalam surga. Nah, siapa mereka? Man awa miskinan, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepekaan untuk kemudian awa miskinan, untuk memberikan awa itu naungan kepada miskin, orang miskin. Artinya dijaga atau kemudian dikasih fasilitas sehingga dia ternaungi, miskin itu. Nah, disantuni tentunya. Nah, jadi siapa yang melakukan itu maka dia akan selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji Nabi itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga kalau ada kepekaan kepada orang miskin. Nah, cuma miskin ini Pak susah pula kita lihat sekarang definisi miskin itu kan. Kalau aturan bantuan kemarin Pak, miskin itu mesti rumahnya berlantaikan tanah kan, berlantaikan tanah kan, tidak punya kendaraan. Nah, itu miskin kan. Nah, cuma kita khawatir kan, kekhawatiran kita banyak orang Pak sengaja dia ngontrak rumah, dia punya rumah gedung, mantap betul rumahnya. Nah, dia ngontrak gitu kan, kontrak bedeng-bedeng yang ini kan. Tapi sewanya rumahnya ratusan juta gitu kan, berarti bukan orang miskin. Jadi perlu juga ditelusuri, maka Pak RT itu menelusuri itu Pak kan, untuk bukan miskin apa enggak. Kemudian kendaraannya, atau boleh jadi ada orang kita lihat rumahnya agak mewah Pak, ya sekali ditanya rumah dikontraknya, ada kendaraannya itu dicicil kan? Berarti boleh jadi dia miskin kan. Boleh jadi dia miskin. Maka memang mesti ditelusuri. Karena kasihan Pak RT itu minta keterangan miskin kan, anaknya mau sekolah minta keterangan miskin. Padahal ternyata di bank banyak tabungannya. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Manusia ini kan kata Nabi ada kecenderungan memang selalu meminta, meskipun banyak Pak. Dan itu kenyataan. Kalau ada bantuan-bantuan, rame-rame itu Pak. Saya miskin, padahal banyak ini duitnya. Nah, maka kata Nabi, sampai Nabi bersumpah, ada hadis kita baca kemarin itu, Nabi bersumpah kalau ada orang yang kemudian selayaknya tidak meminta-minta, lantas meminta-minta demi Allah, kata Nabi, maka Allah akan memiskinkan dia. Nah, ada orang hobinya memang minta Pak, dikit-dikit minta, padahal banyaklah kan. Nah, banyaklah Nah, kalau dia benar-benar miskin, maka
Kalau kita kemudian santuni, kita pelihara, kita jaga, diberikan naungan. Kalau naungan itu rumah sebenarnya kan. Maka pemerintah ini alhamdulillah kan ada istilah bedah rumah, Pak. Bedah rumah. Bahkan dari Basnas itu ada uang infak itu digunakan untuk bedah rumah. Basnas provinsi ya. Itu alhamdulillah. Jadi ada kepedulian. Rumahnya yang gubuk-gubuk. Kemudian warahima dhaifah. Kemudian akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, akan dimasukkan ke dalam syurga kata Nabi kalau orang itu yaitu belas kasihan, punya belas kasihan kepada orang-orang ad-dhaifah, lemah. Lemah ini juga miskin kan. Sering orang miskin itu Pak dikasih dikasih istilah baru du'afa. Du'afa itu jamak. Dhaif, du'afa. Jadi lemah-lemah kan. Jadi belas kasihan kepada orang yang lemah. Padahal yang lemah itu banyak saja Pak bisa kategori kan. Mungkin lemah memang ekonominya atau lemah pengetahuannya, bisa jadi masuk kan. Lemah kemudian dalam hal berbicara dan banyak kelemahan itu Pak. Itu du'afa kan. Tapi seringlah kemudian du'afa ini diarahkan kepada miskin juga kan? Katanya bahasa halus dari miskin itu du'afa kan? Padahal mirip-mirip memang artinya. Kalau miskin kan lazim ini Pak, meskipun bahasa Arab kalau bilang miskin itu pokoknya penuh dengan kekurangan, sehingga diganti lagi dengan bahasa du'afa. Du'afa itu agak keren dikit katanya kan. Meskipun arah-arahnya ke situ. Jadi dirubah-rubah kadang-kadang nama itu supaya ini. Yang tidak cocok itu kalau dilarang mengucapkan kafir itu diganti dengan non muslim. Itu kan. Non muslim silakan saja kita ucapkan non muslim, tapi kafir itu jangan dihapus. Tidak boleh mengucap kafir itu kan. Berarti kalau tidak boleh mengucap kafir, tidak usah kita baca Quran. Dalam Quran itu banyak betul kata kafir itu Pak. Padahal kafir itu maknanya adalah menutupi, tertutup. Siapa saja kita juga kadang-kadang tertutup, kafir kita. Tertutup kita mensyukuri nikmat Allah, kafir kita. Maka wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ditujukan oleh Allah kata ulama tafsir ayat itu orang beriman. Kalau orang beriman tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia kufur, dia kafir. Artinya tertutup hatinya untuk kemudian berterima kasih kepada Allah terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah itu, maka dia kafir. Kafir apa namanya? Ada kafir inad namanya. Jadi orang Islam itu kafirnya kafir inad. Dia tahulah itu dia wajib bersyukur, tapi dia tidak mau bersyukur. Dia tahu sholat itu wajib, tidak mau dia sholat. Kagetlah, tunggu umur agak 40-an katakan. Saya mau nikmati masa muda dulu katakan. Itu kafir inad. Ada kafir ingkari, itulah yang diistilahkan dengan non muslim. Pokoknya mulut dengan hatinya memang mengingkari. Tapi kalau kafir inad itu mulutnya mengatakan iya, hatinya mengatakan iya, tapi perbuatannya tidak ditunjukkan, maka namanya kafir inad. Itulah orang. Warahimat dhaifah, orang yang belas kasihan dengan orang-orang yang lemah, maka dijanjikan Nabi dia akan senantiasa mendapatkan naungan dari Allah, dan dijanjikan dia akan masuk ke dalam syurga. Warafaqah bil mamluk, kemudian orang yang mamluk, orang yang terhadap hamba-hamba. Kalau ini tidak ada lagi mamluk, ini hamba-hamba sahaya. Jadi dia hamba-hamba saya itu diurusi, kemudian dimerdekakan. Itu zaman dulu. Tapi kemudian mungkin diarahkan untuk sekarang ini asisten rumah tangga. Kita kan banyak Pak orang kita ini di Indonesia ini keluar kan ke Malaysia, ke berbagai negara kan. Itu menjadi TKI, TKW kan.
dan di sana dia nanti jadi apa namanya pelayan atau dia membantu sebuah rumah tangga kan. Dan itu juga warafaka mesti kita apa namanya diurusi seperti itu. Rafaka itu artinya berlemah lembut kan, bil mamluk, dengan orang-orang yang profesinya seperti itu, yang disuruh-suruh. Tidak boleh dibentak-bentak kan, tidak boleh dimarahi, kalau salah diingatkan. Maka itu apa namanya Nabi SAW kan, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lain sebagainya itu menceritakan Nabi itu tidak pernah memarahi pembantunya, tidak pernah memarahi pembantunya. Puluhan tahun sahabat bersama dengan Nabi, tidak pernah dia memarahi pembantunya. Kita baru sebulan habis pembantu itu Pak Din. Bahkan ada yang kasihan diistrika kan, luar biasa. Itu karena mencari hidup itu Pak kan, ke luar negeri. Itu mesti kemudian ini, dan tentu ada andilnya pemerintah di situ Pak. Maka kalau ada terzalimi mesti turun tangan pemerintah, karena undang-undang kita mengatakan bahwa negara ini menjamin kesejahteraan rakyat apa namanya Indonesia ini kan. Jadi kalau ada yang menderita mesti turun tangan. Ada yang kemudian disakiti, bahkan ada yang dibunuh. Kemudian wa anfaqal walidain, akan dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya dan akan dimasukkan ke dalam syurga, kata Nabi, wa anfaqa ala walidayhi, orang yang senantiasa memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Nafkah itu Pak lebih diarahkan kepada materi, duit, makanan kan. Jadi apa namanya, kita ini sebagai seorang anak, meskipun orang tua kita boleh jadi dia berduit, banyak duitnya, maka kita memberikan, tetap kita memberikan sebagai apa namanya bakti seorang anak untuk menyenangkan orang tua. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita ketika kita memberi kesenangan kepada orang tua. Maka ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Jadi Allah itu amat sangat senang kalau kemudian seorang orang tua itu senang kepada anaknya. Jadi keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Wa suhtullah, kemudian kebencian Allah, kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Maka tidak bisa kemudian kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, jauh kita dari rahmat Allah, kalau kita sakiti orang tua itu. Maka prinsipnya dikala kita apa namanya mendapatkan mereka sudah uzur, apa kata Al-Quran, wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Kata Allah, kau rendahkan sajalah dirimu, jangan kata kasar, jangan suara keras, ya kan? Merendahkan diri itu bersabar. Pokoknya apa omelannya dengar sajalah. Nanti dibalas 1, 10 dia ucap. Kadang-kadang menyakitkan. Karena memang wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, apalagi itu. Semua kita ini Pak akan beransur-ansur redup kehidupan kita. Sampai nanti di penghujung itu kita kembali anak-anak. Wa man nu'ammirhu, akan dikurangi oleh Allah. Maka ada istilah pikun itu Pak, kembali seperti bayi. Bayi itu kadang-kadang kotorannya dipegangnya. Seperti itulah. Maka kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita dihinggapi penyakit pikun itu. Maka orang tua kita ini jaga betul, jangan sampai kemudian ini. Banyaklah kemudian berzikir, banyak baca Quran. Itu salah satu apa namanya obat pikun. Banyak melakukan sholat malam tentunya. Para orang tua kami yang kami muliakan, barangkali ini yang kita baca dari sebuah hadis dari Hakim menjelaskan tentang yaitu kemuliaan-kemuliaan yang harus, atau perkara-perkara yang harus kita lakukan supaya kita dijaga oleh Allah dari api neraka, bahkan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmat dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan ini atau mungkin hal-hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait dengan ketakutan-ketakutan tadi, tentunya banyak hal yang
terjadi, khususnya yang masih muda-muda kan, khususnya yang apalagi umur yang masih muda-muda Pak, kayak kami ini kan 20-an sampai umur 25 itu kan, tentu kami ini sedang masa-masa yang bisa dikatakan life quarter crisis, umur-umur yang masih rentan. Tentu kami banyak sekali plan-plan yang ingin kami laksanakan dan juga tentu ingin kami capai. Nah, bagaimana sih tips ataupun cara-cara agar kami bisa mengontrol dan juga bisa terjaga dan juga tidak terjadi ketakutan baik tentang masa depan dan lain sebagainya, gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan memang rasa takut ini juga bagian memang dari sifat dan watak kita sebagai manusia. Maka ayat yang mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyyiris sabirin, bahwa ketakutan itu memang menjadi ujian dalam kita diuji oleh Allah. Ujian ketakutan, takut miskin, takut ini, takut itu. Kalau ada ketakutan, takut kalau di masa-masa tua ini banyak ketakutan. Takut nanti kalau sudah tua, ketakutan itu ujian. Nah, maka kalau mengantisipasi semua itu, kalau Imam Al-Ghazali kan kuncinya bahwa untuk menghilangkan ketakutan, kekhawatiran terhadap apa yang bisa menimpa kita, maka yang bisa menangkis semua itu adalah ilmu pengetahuan. Atau prinsipnya maka mesti memang kita banyak belajar. Dari banyaklah kemudian untuk belajar itu yang bisa membentuk ketakutan, yang bisa kemudian mengcover ketakutan itu bisa dikatakan ujian. Nah, ini kemudian ketakutan ini hanya bukan setan dan seterusnya. Itu melalui ilmu pengetahuan. Nah, sehingga anjurannya adalah bagaimana kita sebanyak-banyaknya dalam hidup ini memang mempelajari mendalami agama kita khususnya, supaya ketakutan kalau tidak datang bisa kita antisipasi. Karena ketakutan yang tidak kemudian diiringi dengan kemudian keteguhan batin, tidak diiringi dengan kesabaran, itu yang membuatnya lepas. Kadang-kadang ada orang stres. Kenapa dia stres? Ada keinginannya tidak dicapai. Kenapa dia stres? Takut betul dia. Ketakutan yang selalu menghantui dirinya stres. Maka kalau insya Allah kalau ada ilmu pengetahuan akan bisa diantisipasi, dicari solusinya, dicarikan cara. Nah, disitulah kemudian intinya memang membekali diri dengan ilmu pengetahuan untuk mengantisipasi. Di samping itu kalau Imam Al-Ghazali itu memang ketakutan itu mesti diiringi dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi takarrub kita kepada Allah mesti kita tingkatkan. Kalau kemudian kita jauh dari Allah, maka ketakutan itu semakin menjadi. Karena ketakutan itu kalau di sini tadi di hadis ini itu diantaranya sebenarnya setan. Takut kalau ini. Ada kan orang tua takut tidak keluarga, takut dia egoistik. Kenapa takut? Takut nanti kalau saya menikah, saya kasih makan apa istri saya. Jadi ketakutan. Sementara kalau ayat itu ambil ayat itu, ini karena Allah. Nikah, ia pun orang belum mengundang kalau takut miskin saya dikasih kaya. Ayat itu. Tapi orang yang jangan pakai itu, yang dipakai logikanya karena. Maka itu kalau orang tua kita tanya dulu orang tua kita yang masih sekarang ini umurnya itu diubah. Waktu dia menikah kita tanya ada pekerjaan tidak ada, maksudnya tidak ada, dia tidak PNS, tidak ini. Ini katanya, karena itu kan ada keyakinan dalam nikah itu satu, kedua makhluk dijadikan satu, maka di sini kita mau banyak. Maka kata Allah, iya pun orang belum dimuka. Oh nikah saja. Kalau bertakut miskin saya kasih
punya pekerjaan yang layak, menikah ya. Akhirnya jadi bukan mabuk, kita tak nikah. Nah, kenapa? Enggak kesampaian yang kita ini. Nah, padahal boleh jadi itu tadi, mungkin saat dia menikah dengan pasangannya itu yang banyak rezeki. Atau boleh jadi memang Allah mentakdirkan kita setelah menikah rezeki itu berdatangan, ya, berdatangan. Itu ya Pak. Nah, seperti itu cara Allah Subhanahu Wa Taala ini kemudian menolong seseorang. Nah, jadi ketakutan. Maka banyak kemudian kita ini, insya Allah. Maka dengan ilmu pengetahuan juga itu yang mengatakan orang banyak sabar. Jadi tidak apa kalau orang sabar, tidak bisa sabar dengan hati itu tidak ada obat. Tapi kalau dia ada pengetahuan, dia mengetahui kalau kemudian hati ini mau kemudian kita diiringi dengan zikir banyak ini akan muncul rasa tenang. Tapi kalau tidak ada ilmu pengetahuan itu masalah. Sehingga ketakutan itu semakin menjadi-jadi, dan ketakutan itu menjadi kemudian hidup ini menjadi tidak produktif lagi. Orang kalau sudah muncul rasa takut itu khawatir dalam hidupnya, khawatir terus, maka tidak ada semangat hidup, ibadah, malah kerja apalagi ya, menunggu mati saja. Ada orang kadang-kadang seperti itu. Maka kuncinya adalah bahwa mari sama-sama kita mendalami agama ini, berbanyak ilmu pengetahuan yang bisa mengantisipasi yang namanya kekhawatiran. Meskipun umat itu mengatakan ada yang takut, tidak boleh kita hilangkan kekhawatiran. Kita mesti khawatir jangan Allah akan mencabut iman kita. Khawatir selalu harus ada itu. Meskipun ketakutan mesti kita zikirkan, tapi yang ini mesti kita. Artinya khawatir itu adalah selalu kita mengingat bahwa jangan iman saja, maka selalu kita lihat. Yang kedua, mesti kita khawatir bahwa kematian tiba-tiba. Artinya kalau dia datang tidak ada toleransi, tidak ada kita ditawari. Yang pernah ditawari Nabi ya, Nabi Muhammad. Kita tidak ada tawar-menawar. Mereka mau sudah datang, sudah mau disuruh apa pun tadi masuk ke dalam hadis tadi itu dalam Quran itu tidak sesuatu yang tertutup, tetap saja dia masuk. Rumah yang penuh dengan patung anjing di dalamnya, babi di dalamnya, yang kata Nabi tidak mau masuk mereka ramah. Kalau mereka mau dihantam itu masuk ya. Jadi maka mesti kata Umar, kita khawatir kalau kematian sudah datang tiba-tiba, kita persiapkan diri untuk kemudian menghadapi yang namanya kematian. Al-isti'adad, jadi mau mempersiapkan diri dengan ketakutan terhadap kematian itu memang artinya selalu kita ingat. Jadi saya kira itu di antara banyak teori-teori tadi itu yang paling kita lihat diutamakan ulama untuk mengantisipasi ketakutan adalah ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan yang barokah, ilmu pengetahuan yang memang merupakan ilmu pengetahuan yang disyariatkan. Ada juga ilmu pengetahuan orang takut miskin ke Gunung Kawi ya, menerima ilmu uyun. Ilmu uyun. Saya pernah ceritakan tak teman saya. Saking tertutup dengan kemiskinan, sana dia. Karena belum pernah ke sana nyasar lah. Dari turunlah ilmu uyun tidak di masjid. Tak tahu mana Gunung Kawi ini. Ini tidak cuma malam mimpi Pak. Mimpi dia dengan orang tua datang mengasih dia pengetahuan. Nah itu dari mimpi itu dia balik dari itu Gunung Kawi. Dari situlah kemudian dia berburu terus, akhirnya meningkat kehidupannya. Jadi memang dia tunjuk. Jadi kalau tidak ada ya mungkin dia langsung buka. Ini pesugihan. Nah kekhawatiran tadi juga. Bahkan orang kadang-kadang yang sudah ada kehidupan
itu mesti pakai tumbang, mati jadi apa gitu. Ada orang yang menggadaikan imannya karena ketakutan tadi. Takut kalau tersaingi, takut kalau perusahaan ini rukun itu. Sama yang juga pejabat, takut jabatan itu berhubung dengan kadang sering minta jabatan ya juga kita ada jabatan di dunia ini mungkin orang dari jabatan. Saya kira itu. Silakan tak mungkin masih ada satu atau jannah. Silakan pada bapak-bapak, ada yang ingin tanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tadi Ustaz mengatakan masalah pakaian, ada satu pepatah yang mengatakan pakaian iman itu tasawuf. Kalau orang tidak bertaub dikatakan dia telanjang. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pakai iman tasawuf. Ya. Apa benar itu Ustaz? Jadi dalam tasawuf banyak istilah-istilah, Jadi pakaian iman itu adalah tasawuf diletakkan atas tauhid dan mungkin pada ujung itu namanya makrifat. Maka pernah saya katakan itu rukun agama itu 4. Rukun agama ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun agama. Rukun agama itu yang dikatakan rukun tidak berdosa kita kalau tidak melakukan rukun. Ulama yang pernah mengatakan tidak sah agama kita kalau tidak melakukan 4 rukun. Pertama adalah rukun yaitu apa namanya syariat. Artinya mesti kita kemudian jalan syariat ini. Jadi kan ada juga orang merasa sudah ma'rifat kepada Allah soal ini. Saya kan sudah sampai di maka syariat itu kulit saja itu. Tambah jauh dari Allah kan Nabi saja yang apa namanya tidak yang mengalami ma'rifatnya, sholatnya tidak pernah tidak, puasanya tidak pernah ini. Nah, ada pula hari ini orang lebih pintar dari lebih hebat dari Nabi. Kemudian torekat itu adalah jalan. Mesti kita kemudian melakukan satu jalan yang bisa kemudian sampai kita kepada yang kita inginkan, rahmat Allah, surga Allah. Torekat, maka ada amalan-amalan torekat, zikir, amalan-amalan bahkan bacaan Quran yang juga torekat. Ada orang asal khatam Quran dari awal itu dia bertorekat. Maka satu amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian hakikat itu batin. Jadi batin ini juga ada amalan batin namanya hakikat. Kerja apa namanya? Ranahnya hati, ranahnya rahasia. Yang ketiga itu hukum agama. Jadi maka kalau kita tidak berhakikat maka apa agama kita? Maka dikatakan asyari'atu bila haqiqah adilatun wal haqiqatu bila syari'ah batil. Batal. Mesti hakikat. Hakikat itu batinnya. Jadi amalan yang kita lakukan tidak ada batinnya, batal. Batinnya itu isinya. Maka syariat itu untuk memperbaiki kulit ini yang zahir badan hati itu apa namanya tarekat itu memperbaiki hati. Kemudian hakikat itu untuk memperbaiki rahasia. Nah, baru yang keempat itu adalah makrifat. Artinya wajib kita menuntut ilmu makrifat itu. Meskipun hari ini banyak yang mengharapkan kita Allah. Nah, maka itu tadi iman itu keyakinan yang ada dalam hati memang apa yang bisa menguatkan iman itu. Maka istilah Nabi jadidu iman. Perkuat imanmu itu dengan apa? Dengan amalan syariat, dengan amalan tarekat, dengan amalan hakikat. Dan itu mungkin itu yang dimaksud orang tua kita tadi bahwa iman itu apa namanya
rangkaian iman itu adalah tasawuf itu. Jadi kemudian iman itu yang dijadikan dasar untuk kemudian mendalami syariat, mendalami tarekat, mendalami hakikat, mendalami ma'rifat. Jadi istilah-istilah seperti itu Pak yang dibuat oleh ulama itu semuanya kemudian mengarah sana. Al-Amil wal Ma'bud wajib man arafa nafsahu wa kan arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa Nabi, siapa yang memahami Nabi dia akan memahami Allah. Nah, itu semua istilah-istilah seperti itu tidak ada yang salah. Tapi bagaimana kemudian kita metode untuk memahami pelajari itu kemudian memang sampai kepada tujuan. Nah, jadi maka kita ini syariat ini tidak bisa kita tinggalkan dan tarekat dan hakikat tidak bisa kita tinggalkan, mesti beriringan. Nah, maka kan kalau dalam belajar itu kan kalau ulama dulu itu pokoknya dari usia muda itu syariat terus. Sampai berapa? Sampai 25 tahun. Nanti setelah itu masuk kemudian tarekat. Nanti 40 tahun mendalami masuk ke bulan hakikat ma'rifat. Nah, itu urutnya seperti itu. Tapi kalau kita kemudian ini sudah memang berumur, memang tidak bisa, mesti digabung gitu kan. Nah, belajar tarekat, syariat, belajar tarekat, belajar hakikat bersama. Tidak bisa lagi kita syariat aja dulu dalam, tidak bisa. Siapa tahu syariat didalami, tidak pula mau. Nah, tidak sempat lagi belajar, maka mesti kemudian belajar bersama. Nah, maka itu sebabnya ada kitab-kitab yang ditulis ulama memang tidak lengkap di situ. Ada namanya Tanwirul Qulub, kitab Tanwirul Qulub itu di situ dalamnya ada syariat, di dalam itu ada tarekat, di dalam itu ada hakikat. Nah, sama dengan misalnya Ihya Ulumuddin seperti itu Pak. Maka sekali belajar itu masuk semuanya di situ. Ilmu. Jadi kalau menurut saya tidak sama itu ucapan itu. Kemudian sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dari takwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa, iman takwa. Orang yang beriman belum tentu bertakwa, tapi kalau itu sudah bertakwa, insya Allah dia sudah mantap imannya. Saya kira itu Pak. Ya. Mungkin Pak. Ya, terima kasih. Ya. Demikian kita tutup dengan sama-sama. Maghfir lana dzunubana wa liwalidina